Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa, para murid, siswa-siswi SMP ITIAK Cendekia, wali murid, dan seluruh siapapun yang menonton siaran pada sore hari ini, alhamdulillah kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, yang tentu saja tidak bisa kita hitung satu persatu. Bahkan kalau kita coba-coba sekali-kali hitung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa kita tuliskan semua nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Mengapa? Saking banyaknya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala pernah berfirman, Qul law anna ma fil ardi min syajarin aqlamun, andai kata seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini diubah menjadi pena, wal bahru yamudduhu sab'atu abhurin, dan samudra semuanya dilipat gandakan 7 kali, lantas dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, nikmat Allah semuanya, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah untuk dituliskan. Maka begitu banyak, ribuan, jutaan, miliaran nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Sudah semestinya kita memulai segala aktivitas dengan berucap alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin seluruhnya, para rasul dan para nabi yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus pada sore hari ini kita akan membahas Nabi Ayub, contohnya alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub alaihi salam, kendati posisinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak terlepas dari ujian. Bahkan sebagaimana yang masyhur, Nabi Ayub termasuk nabi yang ujiannya paling berat, rasul yang ujiannya paling dahsyat. Bagaimana tidak, seluruh keturunan yang tadinya ia punyai meninggal satu persatu. Lalu pula juga ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ayub, tadinya fisiknya sehat, namun ditimpa dengan penyakit kulit yang bahkan baunya Masya Allah dalam sebuah riwayat. Bahkan ditinggal pula oleh istrinya. Hartanya pun hilang semuanya, menjadi jatuh miskin. Bisa kita bayangkan, sekelas nabi dan rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterpa dengan ujian yang begitu banyak bertubi-tubi. Lantas dengan ujian itu, apakah Nabi Ayub SAW mengeluh? Apakah Nabi Ayub alaihi salam mempunyai hati yang lemah sehingga ia mengeluhkan, sehingga ia mengeluh-keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas? Ya Allah, kenapa begini? Apakah begitu Nabi Ayub? Maka jawabannya tidak. Perhatikan bagaimana Nabi Ayub berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu tentang ujiannya. Rabbi inni massaniyad durr. Kata Nabi Ayub, ya Rabbi, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, massaniyad durr, sungguh aku ditimpa oleh musibah. Nabi Ayub tidak bilang, ya Allah, musibahku berat sekali, ya Allah tolong kuatkanlah hamba. Tidak, Nabi Ayub hanya bilang, ya Allah, massaniyad durr, aku ditimpa musibah. Wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub, dan engkau sungguh adalah engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dengan ujian yang begitu banyak, istri yang ditinggal, anak-anak keturunan yang diwafatkan, harta segala macam diambil,
bahkan fisik yang tadinya sehat walafiat diberi penyakit. Dengan seluruh ujian yang begitu dahsyatnya, Nabi Ayub alaihissalam tidak mengeluh, namun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Begitu pula bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diterpa berkali-kali oleh musibah. Bahkan sebelum jadi Nabi Muhammad sudah diterpa oleh musibah. Lahir saja beliau sudah yatim, meninggal ayahnya. Tidak lama meninggal ibunya. Tidak lama lagi meninggal semua orang yang dicintainya, pamannya, dan lain sebagainya, kakeknya. Bisa kita bayangkan semua para pemirsa, bahwasannya seluruh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya Nabi Muhammad, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, seluruh Nabi Rasul diterpa oleh musibah yang tidak biasa, musibah yang luar biasa. Maka kita harus pahami bahwasanya ujian itu pasti akan menimpa. Setiap yang hidup bernafas pasti akan memiliki ujian kehidupan. Al-Mulk huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, ujian. Maka hidup itu pada dasarnya adalah ujian. Maka jangan kira kita akan lepas dari ujian. Rasul saja ujiannya begitu besar. Nabi, Rasul, dan seluruh manusia yang dicintai oleh Allah, ujiannya begitu besar. Maka kita salah kalau kita mengharap kita lepas dari ujian. Karena sesungguhnya ujian itu ada untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus memiliki hati yang kuat dalam menghadapi ujian. Kita harus memiliki pola pikir yang kuat, yang benar dalam menghadapi ujian. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai, minal mu'min ad-da'if, daripada mukmin yang lemah hatinya, fisiknya, dan juga pikirannya. Maka dari itu, mari sama-sama kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan hati kita kuatkan fisik dan pikiran kita. Dan kita jauhi sifat lemah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma, duhai Rabb kami, inni berlindung, a'udzubika minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan sifat malas. Barakallahu li walakum, aqulu qawli hadza. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan itu murni dari saya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.